Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem bilangan real. Pada slide ini kita akan membahas tentang pengertian bilangan, macam-macam bilangan yang dimulai dengan bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan real. Kemudian nanti kita merepresentasi bilangan real dalam grafik. Bilangan adalah suatu ide yang digunakan untuk menggambarkan banyaknya anggota suatu himpunan. Pada mulanya, perhitungan bilangan ini dimulai dengan perbandingan. Misalnya, barang milik si A lebih banyak daripada barang milik si B kayak gitu. Nah, kemudian berkembang, banyaknya tuh seberapa sih? Kan seperti itu. Nah, kemudian dinyatakan banyaknya itu dengan sesuatu benda kayak gitu ya. Dengan mengkorespondensikan satu-satu antara banyaknya benda dengan misalnya batu kerikil atau simpul atau yang lainnya. Nah, untuk menyatakan bilangan itu maka diperlukan lambang atau simbol. Nah, ini ada beberapa simbol yang digunakan oleh bangsa-bangsa zaman dahulu ya. Nah, ini ada bangsa Babilonia dulu menggunakan simbol seperti ini, seperti tulang kayak gitu ya, untuk merepresentasikan misalnya satu benda maka ditulis dengan satu tulang gitu ya, atau dikumpulkan satu tulang. Misalnya untuk dua benda digambarkanlah dua tulang, untuk tiga dan seterusnya. Coba bayangkan misalnya ada 100 benda gitu. Wah, berapa banyak yang harus dikumpulkan kayak gitu ya, maksudnya harus dituliskan gitu. Kemudian ada Mesir kuno. Nah, kalau Mesir kuno seperti ini. Nah, 1 sepertiga lah 1 gitu ya, 2 dan seterusnya. Nah, sampai 5.000. Nah, kemudian ada juga bangsa Maya. Bangsa Maya disimbolkan seperti ini. Untuk satu benda gitu direpresentasikan dengan misalnya satu bulatan gitu ya. Nah, coba aja teman-teman bayangkan seandainya bendanya itu banyak, korespondensinya seperti apa ya, nggak dibuat kayak gitu kan. Nah, kalau sekarang kita sudah mudah menggunakan angka kan, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis himpunan bilangan. Yang pertama ada himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli ini adalah himpunan yang paling sederhana. Bilangan asli ini dapat kita gunakan untuk menghitung jumlah benda, jumlah orang, uang dan sebagainya. Jadi bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada himpunan bilangan cacah. Nah, himpunan bilangan cacah ini muncul bilangan 0 yang merepresentasikan ketiadaan. Nah, sehingga muncullah bilangan cacah ini. Jadi dimulai dari 0. Nah, 0 itu merepresentasikan ketiadaan. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian muncul bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini muncul akibat adanya operasi pengurangan pada bilangan cacah. Misalnya 2 dikurangi 4. 2 dikurangi 4. Wah, kan belum ada. Nah, muncullah di himpunan bilangan bulat. Mulai dari bilangan negatif 0 kemudian bilangan positif. Selanjutnya himpunan bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q, di mana P dan Q itu merupakan bilangan bulat dan Q tidak boleh 0. Misalnya sepertiga, 4/3, 5/3 misalnya, atau setengah dan sebagainya. Kemudian ada himpunan bilangan irasional. Nah, himpunan bilangan ini merupakan bilangan yang tidak bisa dinyatakan sebagai hasil bagi dari dua bilangan bulat. Misalnya kalau 4/3 kan masih ada ya, misalnya sekian gitu, atau 4/2 hasilnya 2, misalnya 2/4 0,5. Nah, untuk bilangan irasional ini tidak bisa dinyatakan dengan hasil bagi. Berarti ini bisa kita lihat dari misalnya akar 2, akar 3 kayak gitu. Kalau akar 4 merupakan bilangan irasional tidak?
Tidak ya, karena akar empalik itu kan 2 itu bisa diperoleh dari hasil bagi, misalnya dari 4/2. Jadi akar 4 itu bukan merupakan bilangan irasional. Nah, kemudian ada himpunan bilangan real. Ini merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Misalnya ada 0,1, setengah, akar 2 ya, gabungannya semua itu dinamakan dengan bilangan real. Jadi kalau kita simpulkan ya, itu bilangan yang paling sempit jangkauannya itu bilangan asli, kemudian bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini mencakup bilangan asli. Nah, kemudian ada bilangan rasional, kemudian ada bilangan real. Nah, ini representasi bilangan real. Bilangan real atau juga biasa disebut dengan bilangan nyata bisa direpresentasikan melalui bilangan-bilangan di sepanjang garis mendatar atau garis bilangan. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi bilangan real ini memuat juga bilangan bulat gitu ya, bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif. Jadi negatif 5 ke kiri itu merupakan bilangan real. Kemudian 5 ke kanan itu juga bilangan real. Kemudian misalnya di antara 0 dan 1, di sana nanti ada setengah, ada 1/4. Nah, itu juga merupakan bilangan real. Jadi bilangan real itu adalah bilangan-bilangan yang berada di sepanjang garis bilangan ini. Nah, di sepanjang garis bilangan ini dinamakan bilangan real. Selanjutnya kita masuk ke dalam operasi hitung bilangan. Nah, yang pertama ini kita akan membahas operasi apa saja sih yang berlaku dalam bilangan cacah. Nah, yang pertama yaitu penjumlahan. Operasi penjumlahan ini berlaku di bilangan cacah kayak gitu ya. Nah, sifat-sifat yang berlaku dalam operasi penjumlahan ini yang pertama yaitu sifat tertutup. Tertutup itu maksudnya adalah jika ada sebuah bilangan A dan B sama dengan C, dan A dan B itu merupakan bilangan cacah, maka C atau hasilnya juga merupakan bilangan cacah. Kemudian bersifat komutatif. Komutatif artinya A ditambah B itu nilainya akan sama dengan B ditambah A. Yang selanjutnya yaitu asosiatif. Nah, asosiatif ini misalnya A ditambah B kemudian ditambahkan C, ini hasilnya akan sama dengan A ditambah B kemudian baru ditambahkan C. Nah, selanjutnya dalam penjumlahan ini memiliki sifat bahwa dalam penjumlahan ada elemen identitas yaitu 0. Artinya apa? Ketika A ditambahkan 0 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu operasi perkalian. Operasi perkalian ini berlaku juga sifatnya tertutup, sama penjelasannya dengan yang penjumlahan tadi ya. Kemudian komutatif, kemudian asosiatif. Nah, ini ada tambahan di sini yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan. Artinya apa? Ketika A dikalikan dengan B plus C, itu nilainya akan sama dengan A kali B, kemudian ditambahkan dengan A dikali C. Selanjutnya sifatnya yaitu memiliki elemen identitas yaitu 1. Artinya ketika A dikalikan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri, bilangan A ya. Selanjutnya pengurangan. Nah, untuk bilangan cacah ini misalnya ada A dan B merupakan bilangan cacah, maka A dikurang B ini C kan. Nah, jika dan hanya jika A sama dengan B plus C. Kemudian pembagian. Jika A, B, dan C ini merupakan bilangan cacah dan B ini bukan merupakan bilangan 0, maka A dibagi B sama dengan C jika dan hanya jika A sama dengan B dikalikan C. Nah, kemudian urutan bilangan cacah. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, misalnya jika A, B, dan C ini bilangan cacah dan diketahui kalau A kurang dari B, jika dan hanya jika ada bilangan asli C sedemikian sehingga A plus C sama dengan B. Berarti ketika ada A plus C sama dengan B, maka A itu kurang dari B. Ya. Kemudian dengan
satu lagi ini A, B, dan C bilangan cacah, dan A lebih besar dari B jika B kecil dari A. Iya, kalau A lebih besar dari B, otomatis B lebih kecil dari A. Selanjutnya yaitu operasi hitung pada bilangan bulat. Tidak jauh berbeda ya. Untuk penjumlahan berlaku sifat tertutup, komutatif, asosiatif, dan juga memiliki elemen identitas yaitu 0 sama di sini. Kemudian dalam perkalian juga sama ya. Ada sifat tertutup, komutatif, asosiatif, distributif, dan juga memiliki elemen identitas yaitu 1. Kemudian untuk pembagian, jika A dan B adalah bilangan bulat dengan B tidak boleh sama dengan 0 ya. Kan untuk pembagian, untuk penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, maka A dibagi B sama dengan C jika dan hanya jika A sama dengan B dikalikan C. Kemudian ini ada beberapa sifat untuk urutan bilangan bulatnya. Nah, kita perhatikan untuk yang pertama, jika A, B, dan C bilangan bulat dan A kecil dari B jika dan hanya jika ada bilangan bulat positif C. Sedemikian sehingga A plus C sama dengan B. Ini sifatnya sama ya dengan bilangan cacah tadi. Kemudian sifat yang kedua, jika A, B, dan C bilangan cacah dan A lebih besar dari B jika dan hanya jika B lebih kecil dari A. Ini juga sama. Nah, ini ada tambahannya di sini. Nah, jika A dan B bilangan bulat dan C bilangan bulat positif, bilangan bulat kan ada negatif, ada positif. Nah, ini jika A dan B bilangan bulat dan C bilangan bulat positif serta A kurang dari B, maka A kali C lebih kecil dari B kali C. Nah, misalnya bilangan bulat kemudian ada pengalinya adalah bilangan bulat positif, maka A kali C lebih kecil dari B kali C. Nah, kemudian jika A dan B bilangan bulat dan C bilangan bulat negatif serta A lebih kecil dari B, maka ketika A dikali C itu hasilnya akan lebih besar dari B dikalikan C, gitu ya. Kemudian jika A kecil dari B, B kecil dari C, maka A lebih kecil dari C. Atau jika A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Nah, semoga ini bisa dipahami ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan merupakan kalimat terbuka yang menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan, berarti kita harus mencari semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan tersebut berlaku. Nah, berbeda dengan persamaan yang pada umumnya ya, mempunyai himpunan penyelesaian beberapa bilangan real saja. Tapi pada pertidaksamaan himpunan ini, penyelesaiannya biasanya terdiri dari suatu keseluruhan selang, interval bilangan kayak gitu, atau gabungan dari interval-intervalnya. Nah, ini ada beberapa definisi atau beberapa sifat yang berlaku di dalam pertidaksamaan. Nah, misalnya jika ada A adalah anggota bilangan real, maka A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, maka A ditambah B juga akan lebih besar dari 0. Dan A dikalikan B juga hasilnya akan lebih besar dari 0. Kemudian jika A lebih besar dari B dan C itu merupakan bilangan real sebarang, maka A ditambah C hasilnya akan lebih besar dari B ditambah C. Kemudian jika ada A kurang dari B dan C kurang dari D, maka A plus C ini akan kurang dari B plus D ya. Nah, kemudian ada lagi. Nah, jika A adalah anggota bilangan real, A lebih besar dari 0 jika dan hanya jika negatif A-nya ini kurang dari 0. A lebih kecil dari 0 jika dan hanya jika negatif A itu lebih besar dari 0. Kemudian jika A lebih besar dari 0 dan B lebih kecil dari 0, maka A dikalikan B ini hasilnya kurang dari 0. Jika A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, maka
AB akan lebih besar dari 0. Nah, jika A kecil dari 0 dan B kecil dari 0, maka A kali B itu akan lebih besar dari 0. Jadi ini maksudnya ketika negatif dikalikan positif, hasilnya akan negatif, akan kecil dari 0. Tapi jika negatif dikalikan negatif, maka hasilnya akan positif. Jika positif dikalikan positif, tentu saja hasilnya positif. Nah, kemudian jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka A dikalikan C akan lebih besar dari A dikalikan dengan B. Kemudian jika A lebih besar dari B dan C-nya lebih kecil dari 0, maka A dikalikan C hasilnya akan lebih kecil dari B dikalikan C. Seperti itu ya, semoga dipahami. Dalam pertidaksamaan kita akan membahas terkait interval hingga dan tak hingga. Nah, teman-teman bisa perhatikan tabel di sini terkait bagaimana penulisan interval, penulisan himpunan, dan dilihat dalam garis bilangan itu seperti apa. Nah, interval ini merupakan himpunan bagian dari bilangan real ya yang terbatas. Nah, di sini ada, coba dalam tabel teman-teman lihat di situ ada kurung biasa gitu, kemudian ada kurung siku kayak gitu ya. Nah, misalnya ada kurung biasa A, B berarti itu disebut interval terbuka. Tetapi kalau menggunakan kurung siku itu disebut dengan interval tertutup. Tetapi ada kombinasi dari keduanya, itu bisa disebut dengan interval semi terbuka. Nah, sedangkan interval tak hingga ini merupakan himpunan bagian dari bilangan real yang tak terbatas gitu ya jumlahnya. Nah, coba teman-teman perhatikan itu yang di tabel pada contoh yang pertama. Penulisan interval itu ada dalam kurung A, B tutup kurung biasa. Nah, penulisannya adalah X. Nah, X ini merupakan himpunan dari bilangan real di mana A lebih kecil dari X, tetapi X itu lebih kecil dari B. Nah, kalau kita lihat dalam garis bilangannya, itu ada garis lurus tanpa titik. Itu artinya apa? A-nya sendiri tidak masuk, B-nya juga tidak masuk. Jadi himpunannya itu hanya bilangan-bilangan antara A dan B, tetapi A dan B-nya itu tidak masuk. Itu ya, itu untuk interval terbuka. Sedangkan contoh yang kedua, teman-teman bisa lihat A, B dengan menggunakan kurung siku. Nah, artinya itu adalah himpunan bilangan real yang dinotasikan dengan X. Itu lebih kecil, A lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan B. Nah, itu artinya teman-teman coba bisa lihat dulu di dalam garis bilangan. Nah, A-nya itu ada titik hitam, B-nya titik hitam. Artinya himpunan yang masuk gitu ya merupakan himpunan di antara bilangan A dan B dan termasuk A dan B itu sendiri. Gitu ya. Jadi kalau ada tanda sama dengan berarti A-nya masuk, kemudian B-nya masuk. Tetapi kalau tanpa tanda sama dengan seperti contoh yang pertama tadi, maka A dan B-nya itu tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kemudian contoh yang ketiga, buka kurung siku A, B tutup kurung biasa. Nah, itu artinya himpunan penyelesaian itu yang dinotasikan dengan X, ini A lebih kecil sama dengan X dan X kecil dari B. Nah, teman-teman bisa lihat garis bilangannya di sana. Pada bilangan A gitu ada titik hitamnya, kemudian pada bilangan B tidak ada. Kan untuk B tadi dia kurung biasa, kemudian untuk A-nya itu adalah kurung siku atau interval tertutup. Artinya di sini adalah untuk himpunan penyelesaiannya A itu masuk dalam himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian adalah bilangan yang berada di interval A dan B plus A-nya, tetapi kalau B-nya tidak masuk. Seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat contoh yang tak terhingga itu. Kurung biasa, negatif tak terhingga, B. Nah, artinya adalah himpunan penyelesaian itu merupakan himpunan bilangan real yang kurang dari B. Nah, kurang dari B artinya semua bilangan yang kurang dari B. Kurang dari B berarti B ke kiri seterusnya, tetapi B tidak masuk. Beda dengan yang contoh di bawahnya. Negatif tak terhingga menggunakan buka kurung
buka kurung biasa, kemudian B-nya menggunakan kurung siku, artinya B-nya juga masuk. Seperti itu ya teman-teman ya. Pembahasan bilangan real selanjutnya yaitu tentang harga mutlak. Nah, harga mutlak ini kita ngomongin masih tentang bilangan real juga. Nah, jadi harga mutlak atau absolut dari suatu bilangan real didefinisikan sebagai seperti ini. Jadi bilangan mutlak itu dinotasikan dengan kurung tegak gitu ya. Nah, kurung tegak, kemudian itu akan bernilai positif walaupun misalnya A untuk A lebih besar dari 0, kemudian negatif A itu bila A kecil dari 0 itu akan notasinya sama. Kalau dalam harga mutlak adalah A dalam kurung tegak gitu ya. Kemudian sifat-sifat harga mutlak. Jika A, B itu merupakan anggota R, maka berlaku ini. Nah, yang pertama itu harga mutlak A. Nah, harga mutlak yaitu bacanya harga mutlak A itu akan lebih besar dari 0 nilainya. Nah, kemudian jika harga mutlak dari negatif A itu nilainya akan sama dengan harga mutlak A. Artinya nilai harga mutlak itu akan selalu positif gitu ya. Kemudian yang ketiga, akar dari A kuadrat itu sama dengan harga mutlak A. Kemudian harga mutlak A kurang dari B ini jika dan hanya jika negatif B kecil dari A kecil dari B, dengan B itu lebih besar dari 0. Itu harga mutlak A itu akan bernilai kurang dari B. Kemudian yang kelima, harga mutlak A itu akan lebih besar dari B jika dan hanya jika A kurang dari negatif B kurang A kurang dari negatif B atau A itu lebih besar dari B. Nah, kemudian yang keenam, harga mutlak dari A positif atau dikurang atau ditambah itu ya, penjumlahan antara A dan B itu harga mutlaknya akan bernilai sama dengan penjumlahan atau pengurangan B dikurang atau ditambah dengan A. Maksudnya kalau dibalik itu sama saja nilainya. Kemudian yang sifat yang ketujuh, harga mutlak A dikali B itu nilainya akan sama dengan harga mutlak A dikalikan harga mutlak B. Kemudian sifat yang kedelapan, harga mutlak dari pembagian A dibagi B itu nilainya akan sama dengan harga mutlak A dibagi dengan harga mutlak B, dengan syarat penyebut itu tidak boleh dari 0. Tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 0 ya. Artinya B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang kesembilan, harga mutlak A ditambah B itu akan lebih kecil dari harga mutlak A ditambah harga mutlak B. Lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil sama dengan. Jadi artinya bisa sama dengan dan lebih kecil. Tapi kalau untuk lebih besar tidak mungkin ya. Kemudian sifat yang ke-10, harga mutlak A dikurang B itu nilainya akan lebih besar atau sama dengan dari harga mutlak A dikurangi dengan harga mutlak B. Kita masuk ke latihan. Nah, contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X min 3 dibagi X plus 1 lebih besar sama dengan 0 ya. Kemudian jawabnya, nah berarti di sini kan ketika X min 3 dibagi X plus 1 lebih besar dari 0, artinya kan dia harus nilainya positif. Berapa sih nilai X supaya hasilnya nanti positif? Artinya untuk hasilnya positif bisa pembilangnya positif dibagi dengan penyebutnya positif, atau pembilangnya negatif, penyebutnya juga negatif. Tetapi tidak boleh berbeda. Misalnya kalau pembilangnya positif, penyebutnya negatif, maka hasilnya akan negatif gitu ya. Oke, kita akan mencoba menjawabnya, yaitu berarti pembuat nolnya dulu untuk pembilangnya, artinya X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya itu sama dengan 3. Kemudian untuk penyebutnya X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1. Tetapi perlu diingat bahwa penyebut itu tidak boleh 0. Berarti X plus 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya kita memiliki syarat bahwa X plus 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya X bukan negatif 1, itu bukan merupakan jawabannya. Karena
syaratnya tadi bahwa penyebut dari suatu pembagian itu tidak boleh 0 gitu. Nah, kemudian kita ambil misalnya untuk interval X-nya kurang dari negatif 1 gitu ya. Nah, misalnya ambil negatif 2. Nah, teman-teman lihat garis bilangannya. Nah, di situ ada pembuat nolnya itu kan negatif 1 kemudian 3. Negatif 1 otomatis bukan menjadi jawabannya, karena ketika jawabannya negatif 1 X-nya maka tidak memenuhi syarat karena penyebutnya nanti akan 0 gitu ya. Berarti negatif 1 ini adalah intervalnya interval terbuka gitu ya. Kemudian yang 3 ini bisa kita masukkan gitu ya. 3 ini bisa kita masukkan karena 3 dikurang 3 itu kan sama dengan 0. 0 dibagi 3 ditambah 1 berapa? 3 tambah 1 4. Berarti 0 dibagi 4 hasilnya 4. Berarti 3 ini adalah tandanya adalah interval tertutup gitu ya. 3 ini masuk. Nah, coba kita akan cek untuk yang dari negatif 1 ke kiri. Nah, apakah nanti ketika dimasukkan ke dalam persamaan dia akan bernilai positif atau negatif? Kita ambil negatif 2 ya untuk interval X kecil dari negatif 1. Nah, ambil X-nya negatif 2. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan pada soal. Nah, diperoleh hasilnya adalah 5. Berarti positif ya. Berarti untuk interval dari negatif 1 ke kiri hasilnya positif. Nah, sekarang untuk interval di antara negatif 1 dan 3. Misalnya kita ambil di sini adalah untuk X-nya sama dengan 0. Nah, ini X-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan pada soal. Nah, 0 dikurang 3 dibagi 0 ditambah 1. Artinya diperoleh negatif 3. Berarti ini negatif ya. Hasilnya negatif. Untuk interval antara negatif 1 dan 3 itu negatif. Kemudian interval, kita akan mengecek interval yang lebih besar dari 3. Contohnya kita ambil X-nya sama dengan 4. Nah, ketika kita masukkan ke dalam persamaan pada soal, 4 dikurang 3 dibagi 4 ditambah 1 hasilnya 1/5. 1/5 itu artinya positif. Nah, permintaan pada soal tadi adalah himpunan penyelesaian dari persamaan X min 3 per X plus 1 lebih besar dari 0. Artinya yang positif kan? Artinya yang positif. Berarti himpunan penyelesaian yang mana? Nah, ini belum saya tuliskan ini himpunan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaian adalah X lebih kecil dari negatif 1 dan X lebih besar sama dengan 3. Nah, itu himpunan penyelesaiannya ya. Berarti untuk yang kalau dibuat tanda kurung berarti tanda kurung biasa negatif 1, kemudian tanda kurung siku 3. Seperti itu ya. Oke. Kemudian masuk. Nah, latihan yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan akar X kuadrat plus 2X min 3 lebih besar dari X plus 2. Nah, jawabannya ini. Teman-teman harus tahu syaratnya dulu. Untuk akar ini berarti tidak boleh negatif ya. Kalau negatif dia akan menjadi bilangan imajiner. Jadi syaratnya untuk bilangan yang di dalam akar itu harus lebih besar daripada 0 supaya bukan bilangan imajiner, artinya bukan akar negatif, berarti dia harus positif. Ini syaratnya yang harus terpenuhi. Artinya X kuadrat plus 2X min 3 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kita cari nilai X-nya. Berarti setelah kita faktorkan, kita peroleh X itu lebih kecil sama dengan negatif 3 atau X lebih besar dari 1. Nah, kemudian yang kedua itu kuadratkan gitu ya. Nah, dikuadratkan supaya kita bisa memperoleh nilai X-nya. Itu sama-sama dikuadratkan. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikuadratkan sehingga diperoleh akar dikuadratkan, maka bilangan dari akar itu sendiri yaitu X kuadrat plus 2X min 3 lebih besar dari X plus 2 dikuadratkan. Diperoleh X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, kemudian pindah ruas, yang ruas kanan tadi dipindah menjadi ruas kiri, kemudian disederhanakan, diperolehlah negatif 2X dikurang 7 lebih kecil dari 0 ya. Jadi kalau dipindah ruas maka itu diperoleh hasilnya ya, jadi sederhana negatif 2X min 7 kurang dari 0. Kemudian negatif 2X itu
kurang dari 7. Maka 2X itu lebih besar dari negatif 7. Nah, ini teman-teman ingat lagi sifat-sifatnya ya. Kemudian tentukan harga nolnya. Nah, harga nolnya ini adalah berarti kan 2X lebih besar dari negatif 7. Artinya X-nya itu adalah negatif 7 bagi 2, yaitu negatif 3,5. Nah, kita punya dua garis bilangan. Yang pertama garis bilangan untuk syarat yang pertama tadi, bahwa akar dari bilangan itu tidak boleh hasilnya 0. Berarti di sana ada X-nya negatif 3 atau X-nya lebih besar dari 1. Kemudian untuk yang kedua, garis bilangan untuk X kecil dari negatif 3,5. Nah, kita sesuaikan ini. Coba teman-teman perhatikan garis bilangannya. Di sana ada negatif 3 dan atau 1 gitu ya. Itu tandanya adalah lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan, artinya negatif 3-nya ini masuk. Kemudian yang E lebih besar sama dengan 1 itu artinya masuk. Lebih besar berarti kan sebelah kanan ya, sebelah kanan. Kemudian X lebih kecil dari negatif 3 artinya ruas sebelah kiri dari negatif 3. Kemudian harga nolnya tadi ya, X lebih kecil dari negatif 3,5. Posisikan negatif 3,5 itu berarti di sebelah kirinya negatif 3. Nah, perhatikan itu pada garis bilangan yang paling bawah. Nah, itu negatif 3,5 kan posisinya lebih ke kiri dari yang negatif 3. Kemudian X yang dimaksud adalah yang lebih kecil dari negatif 3,5, artinya di sebelah kiri. Nah, kemudian di situ cari himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya artinya himpunan-himpunan yang bersekutu. Bersekutu artinya dilewati oleh semua garis. Nah, kalau di sini semua garis pada garis bilangan pertama dan garis bilangan kedua. Nah, teman-teman di sini bisa perhatikan bahwa yang bersekutu itu adalah sebelah kiri dari negatif 3,5. Kalau negatif 3,5 yang ke kanan itu kan tidak ada ya, bukan X yang dimaksud. Artinya tidak ada yang bersekutu gitu. Kemudian teman-teman juga lihat misalnya pada garis bilangan yang pertama itu ada yang lebih besar dari 1, tetapi ternyata pada garis bilangan yang kedua itu tidak ada gitu. Artinya tidak bersekutu. Yang bersekutu di sini adalah X-nya yang lebih kecil dari negatif 3,5. Artinya himpunan penyelesaiannya itu adalah bilangan real yang kecil dari negatif 3,5. Dan negatif 3,5-nya ini tidak masuk ya. Intervalnya interval terbuka. Jadi ya, yang masuk adalah yang lebih kecil dari negatif 3,5. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, latihan soal yang ketiga atau yang terakhir tentang harga mutlak. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan harga mutlak 2x min 1 sama dengan 4x plus 3 harga mutlak ini ya. Berarti kita di sini akan mencari nilai x supaya nilainya dari harga mutlak 2x min 1 ini sama dengan harga mutlak 4x plus 3. Nah, untuk yang pertama, kita selesaikan dulu persamaan 2x min 1 sama dengan 4x plus 3. Jadi 4x pindah ke ruas kiri, nanti menjadi 2x min 4x sama dengan satunya negatif 1 pindah ke ruas kanan, jadi 3 ditambah 1. Jadi negatif 2x sama dengan 4 diperoleh X-nya sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya perlu teman-teman ingat pada sifat harga mutlak bahwa harga mutlak A sama dengan harga mutlak negatif A. Artinya misalnya di sini 2x min 1 nanti sama dengan min atau negatif dari 4x plus 3 gitu ya. Jadi nanti 4x plus 3-nya itu dikalikan dengan negatif, jadinya negatif 4x min 3. Berarti 2x min 1 sama dengan negatif 4x min 3. Nah, kemudian negatif 4x-nya pindah ke ruas kiri. Jadi 2x tambah 4x sama dengan negatif 1-nya pindah ke ruas kanan, menjadi negatif 3 ditambah 1. Nah, diperoleh 6x sama dengan negatif 2. X-nya sama dengan negatif sepertiga. Nah, dari himpunan penyelesaiannya ini kita peroleh yaitu negatif 2 dan negatif sepertiga. Nanti bisa teman-teman cek ketika negatif 2 ini dimasukkan ke dalam persamaan, artinya 2 dikali negatif 2 dikurang 1 kan itu diperoleh hasilnya berapa tuh? 2 kali negatif 2 negatif 4 kurang 1 negatif 5 ya, sama
dengan 4 kali negatif 2. Negatif 8 ditambah 3 berarti negatif 5. Artinya negatif 5 sama dengan negatif 5 harga mutlak. Jadi sudah cocok ya. Begitu juga kalau teman-teman memasukkan negatif sepertiga ke dalam persamaan, itu akan diperoleh juga hasil yang sama karena harga mutlak itu nilainya lebih besar sama dengan 0 kayak gitu ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa teman-teman pahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.